kita semua diberi satu tanggung jawab di bawah kolong langit ini. Sebab tidak ada kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bahwa kita semuanya harus waspada dan berjaga-jaga. Saya berikan judul sebab tidak ada juara satu yang permanen. Gak ada juara satu yang permanen. Yang ada lebih dari pemenang. Tidak ada yang namanya champion forever, karena kita masih belum mati. Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan ada. Tapi selama kita hidup, kita mesti lari. Kita harus berlomba. Jangan sampai lengah. Siapa punya toko rame, terus tingkatkan servis. Terus pikirkan customer. Kalau itu di dunia bisnis, jangan-jangan nanti orang akan cek toko sebelah. Lebih bagus dari toko Anda. Kita gak boleh males. God doesn't bless the lazy. Tuhan tidak memberkati seorang pemalas. Makanya Tuhan memberikan berkah yang besar untuk semut, karena mereka rajin. Bukan hanya rajin bekerja, mereka juga rajin koordinasi. Mereka memakai strategi yang tepat, mengumpulkan makanan di musim panas, supaya nanti pada waktu musim dingin, mereka tidak perlu keluar rumah. Saya suka cita, Anda mau nuai? Nabur. Jangan pernah kita itu lengah, namun harus waspada. Baca bersama dengan saya Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 12 sampai 15 bunyinya, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Katakan amin. Tidak ada juara satu yang permanen dalam kerajaan sorga. Selama kita masih hidup ini, kita harus waspada. Di ayat 12 terjadi kekendoran. Begini biasanya kekendoran itu terjadi. Ketika kita tidak merasakannya, perlahan-lahan kita mengalami erosi, dan biasanya yang digerus dulu adalah kerohanian. Lihat ya, segala sesuatu sebelum menjadi tidak tertolong lagi atau beyond repair, tidak bisa lagi dibenarkan atau titik tidak kembali, selalu dimulai dengan penurunan rohani. Turun mesin itu permulaan mogoknya mobil. Yang lainnya hanya aksesori. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tangan yang lemah, kuatkanlah tangan yang lemah. Berarti tangannya sudah mulai lemah, butuh dikuatkan. Ini bicara tentang kerajinan yang mulai kendor perlahan-lahan. Kenapa kerajinan mulai kendor? Kita dapat penjelasan di belahan kalimat berikutnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Biasanya dimulai dengan kehidupan doa yang mulai bolong-bolong. Kalau Anda melihat suami Anda mulai jarang berdoa, waspadalah. Memang belum apa-apa sih, belum kanker stadium 2, belum kanker stadium 3, tapi itu sudah jenis kanker rohani yang mulai terjadi. Karena orang yang sudah bisa kompromi dengan Tuhannya, dia akan bisa kompromi apa saja. Jangan cepat-cepat, jangan kita nggak perlu panik. Kamu nggak doa ya? Wah, abis ini kamu selingkuh. Nggak usah begitu. Nggak usah. Tapi alangkah baiknya kita saling mendorong dan menguatkan. Menjelang hari Tuhan, jangan jauhi pertemuan. Khususnya berjumpa dengan Kristus setiap hari. Jikalau anak Anda mulai kendor ke gereja, Anda mesti hati-hati. Memang belum sampai lompat ke narkoba, tapi itu permulaan. Permulaan daripada segala kemunduran dalam hidupnya nanti. Sekalipun dia
karena kerjaan misalnya, tapi hidup itu kan mesti seimbang. Buat apa kita memperoleh seluruh dunia, tapi akhirnya kehidupan itu sendiri ambruk. Kita punya banyak uang, tapi nggak bahagia rumah tangganya. Karena bahagia rumah tangga tidak tergantung materi. Tergantung pria yang takut akan Allah. Tergantung juga wanita yang takut akan Tuhan. Jangan sampai kita senang loh melihat ada satu sisi hidup kita itu maju pesat. Tapi kalau kita mau lihat sesungguhnya laboratorium yang bisa dipercaya adalah kehidupan doa. Kalau kehidupan doa kita tuh mulai kendor, biasanya disitulah permulaan iblis bekerja. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kehidupan doa, itulah lambang di sini lutut yang goyah. Lututnya sudah goyang. Ini bukan bicara soal olahraga. Olahraga itu terbatas sifatnya. Ini olah roh. Ini kehidupan rohani yang dituliskan oleh penulis kitab Ibrani. Kamu harus kuatkan tangan yang lemah. Kalau kamu mulai tidak rajin lagi, mulai malas, mulai kompromi dan beralasan, jangan-jangan lututmu mulai goyah. Bukan disuruh pergi periksa ke dokter lutut kalau lututnya nggak apa-apa secara jasmani. Tapi mulailah introspeksi, apakah kehidupan doamu sudah kehabisan kasih mula-mula. Udah gak seperti biasanya. Kehidupan ibadah kan kelihatan juga. Hari Minggu mulai gimana gitu. Sudah gak ada lagi church culture yang benar. Gak ada lagi kebudayaan ke gereja, itu gak ada. Memang betul gereja itu bukanlah jawaban satu-satunya. Tetapi gereja juga bisa menjadi barometernya. Mulai kelihatan, biasanya orang mulai kendor gitu, lihat nanti ya mulai ngilang. Ini menjelang hari Tuhan, kita harus waspada dan berjaga-jaga. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, ayat 13. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Kalau kakinya jalan bagi kakinya disuruh, kalau luruskan jalan bagi kakimu berarti jalannya mulai bengkok dong. Di sini masuk yang namanya kompromi-kompromi moralitas yang terjadi. Sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Kalau kita itu merasa diri sudah kuat, itu hati-hati. Orang yang merasa diri sudah rohani itu bahaya. Dan paling bahaya itu pendeta dan pengkhotbah. Dan kita diajari untuk mawas diri. Jangan berpikir yang muluk-muluk. Ikut Tuhan itu dalam perkara sederhana. Supaya jangan kamu terpelecok, tetapi supaya kamu jadi sembuh. Biasanya orang yang lututnya mulai goyah, kehidupan doanya mulai tidak teratur, maka kerajinannya pun akan kelihatan. Dan kerajinannya kelihatan, jalannya pun mulai bengkok. Anda akan lihat ya, dulu orang itu anti begitu, tetapi sekarang mulai oke. Ada perubahan-perubahan. Dulu jalannya lurus, sekarang ada banyak jalan tikus. Kakinya mulai terpelecok. Ini bukan kesleo, ini bukan kaki yang terkilir, ini jalan hidupnya mulai tidak benar di mata Allah. Jalan hidupnya itu loh, mulai lika-liku. Anda kan mulai lihat ya, kalau orang kalau ditanya lalu bisa beralasan, enggak kok begini-begini, begitu, dia bisa bohong kecil-kecil. Itu pratanda dia sudah mengalami kemunduran rohani. Dan biasanya itu sebagai alarm. Harusnya menyadarkan kita dan orang-orang di sekeliling orang itu untuk sungguh-sungguh mendoakan, paling tidak mengingatkan dia. Hati-hati loh, kamu mulai berubah. Bersyukurlah. Kalau masih ada orang-orang yang mengingatkan Anda ketika Anda berubah. Memang seperti puyer yang pahit, tidak enak. Dan seperti antibiotik. Mana ada antibiotik itu dijilat-jilat. Apalagi orang yang gak gampang minum kapsul. Aduh, makan pil kayak gitu itu rasanya mau muntah. Kalau saya sih gak masalah, tapi tetap kan gak saya jilat-jilat. Itu kan bukan permen, bukan manis-manis buat saya. Orang yang mengatakan kepada Anda, kamu mulai berubah, jangan cepat-cepat defensif. Saya sendiri alami, jemaat. Kita semua itu perlu orang-orang begitu. Bersyukurlah kalau sekeliling kita itu orang-orang yang mengingatkan. Makanya itu janganlah kelilingi dirimu dengan orang-orang klub malam. Karena mereka hanyalah fair weather friends. Orang-orang just for having fun. Tapi mereka tidak peduli kalau Anda masuk selokan.
They will be your partners in crime. Mereka menjadi mitra kejahatan. Tetapi nanti kalau kebenaran, Anda akan difanatik-fanatikan. Fanatik lu, pendeta lu, susah. Makanya itu orang yang mau survive, berhasil dan terus juara satu, orang itu harus pilih gerombolannya. Dia harus pilih kumpulannya. Kebiasaan baik kita itu bisa hancur, runtuh karena pergaulan yang buruk. Gak ada yang namanya juara satu. Mau bijaksana itu juga harus bersama. 5 gadis bijaksana, Tuhan gak bilang 1. 5 gadis yang bodoh. Bodoh pun harus rame-rame. Gak ada orang langsung bodoh, itu biasanya dibodohin dulu. Biasanya orang yang jadi korban lalu mengorbankan. Seperti korban pelecehan juga bisa begitu kan. Bapak ibu saudara, kalau kita mau betul-betul berhasil di hidup ini, berjalan di jalan-jalan kemenangan Kristus yang Kristus janjikan, kita mau berada di jalan orang benar, bukan di jalan orang fasik. Kita mau berada di jalan moralitas, bukan jalan amoralitas. Dan choose your crowd. Bukan pilih-pilih teman berdasarkan status ekonomi ya. Wah, lu kira lu siapa? Ya. Ada yang ketawa. Anak kecil aja tahu itu salah. Itu anak-anak yang ketawa. Makanya anak kecil yang gak punya kerajaan sorga, dia tahu hati Bapa. Diketawain sama Tuhan. Orang yang bilang, lu kok mau bergaul sama saya? Gak nge-level lu. Tuhan bisa bilang gitu juga sama kita. Lu juga gak nge-level sama saya. Gak bisa begitu. Pilih-pilih bukan berdasarkan status ekonomi dan sebagainya. Bukan. Pilih-pilih berdasarkan iman. Bergaulah dengan saudara seiman. Saudara seiman pun banyak yang gadungan. Berdasarkan values. Nilai-nilai firman. Supaya kita itu tidak berada di jalan orang fasik, jalan orang berdosa, duduk bersama dengan pencemooh. Lalu bagaimana? Berarti kan kita di luar sana hanya cari teman Kristen dong, supplier Kristen dong, customer Kristen dong. Enggak. Kalau secara profesional Anda bisa bekerja di tengah-tengah masyarakat yang aneka ragam. Tetapi saya bicara soal orang-orang yang Anda bisa confide in dalam bahasa Inggrisnya, orang-orang yang Anda bisa taruh percaya, orang-orang yang terhadap mereka Anda membuat dirimu rawan. Paham maksud saya? Itu tidak boleh sembarangan. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Gak bisa sendirian. Jalan bagimu itu mulai terpelecok. Harus ada orang-orang yang mengingatkan. Alangkah baiknya suami dan istri juga saling mengingatkan di hari-hari ke depan. Karena 2023 memang tahun yang tangguh. Tetapi saya yakin kalau kita bersama Tuhan dan kita bersama dengan orang-orang yang beriman, tahun depan itu bukan momok bagi kita. 2023 kita akan sanggup berdoa. Kita sanggup melalui segala sesuatu. Segala masalah, segala musuh. Pasti ada jalan solusi dan ada kemenangannya. Saya percaya tahun 2023 menjadi tahun kemenangan yang luar biasa. Kita akan menuai sukacita nanti pada akhirnya. But don't do it alone. Jangan lakukan sendirian. You cannot survive alone. I cannot survive alone. Saya gak bisa survive sendiri. Saya aja gak bisa kok. Apalagi Anda secara rohani. Suami istri kalau bisa menjadi Priscilla dan Aquila. Siapa itu? Itu keluarga kerajaan Inggris kah? Bukan. Priscilla Aquila itu sesama pelayan Tuhan. Suami istri saling melengkapi. Mereka timnya Paulus. Mereka itu businessman. Jual tenda. Bukan tenda pramuka. Mereka itu jual tenda. Itu berarti mereka hari ini seperti real estate gitu loh. Di tanah Arabia. Tenda itu rumah. Mereka ini orang-orang yang ada kerja di sekuler. Tapi mereka itu saling melengkapi. Suami istri itu cinta Tuhan. Mereka sendiri gak sendirian. Mereka diapit. Mereka itu dihimpit dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita baca Roma 16 kan bagus ya. Siapa adalah siapa. Ada Trifena, ada Trifosa, ada Eunias. Itu semua itu orang-orang ya. Itu gerejanya Paulus. Saudara seiman. Tentunya mereka punya relasi-relasi kerja dengan orang-orang dunia. Buktinya Priscilla Aquila itu dikenal sebagai penginjil yang tangguh di gereja mula-mula. Mereka tidak berkhotbah. Mereka itu saksi Yesus yang luar biasa di marketplace. Tapi mereka gak sendirian. Dan Priscilla Aquila saling mengingatkan. Jangan seperti Anania Safira salah bersama-sama. Suami istri paling parah kalau partner in crime.
Kalau yang satu, yang suaminya lagi malas berdoa, istrinya yang ingatkan, tapi istrinya jangan bolong doa. Kalau suaminya jarang berdoa, istri harus lebih berdoa. Sebaliknya juga sama, malulah yang laki-laki kalau nggak berdoa, wong kita adalah imam dalam keluarga. Harusnya kita ini doanya lebih banyak dari istri dan anak. Harusnya begitu, itu tantangan saya buat saya. Saya tantang seluruh jemaat, like father, like son, seperti bapak-bapak rohanimu, Anda harus jadi begitu. Bukankah guru akan mengajar muridnya, murid akan menjadi seperti gurunya. Kalau kami mengajari Anda di dalam gereja ini memberi makan, berarti Anda harus seperti kami. Hamba-hamba Tuhan yang memimpinmu ini semua laki-laki, pria-pria. Kami dan keluarga kami. Saya punya satu prinsip yang saya tekankan hari ini. Saya harus berdoa lebih daripada istri dan anak-anak saya. Seharusnya gitu. Bukan yang jadi pendoa syafaat itu yang ibu-ibu. Bukan, maaf ya, yang ibu-ibu. Bukan menolak Anda, bukan. Anda justru harus terima kasih sama saya. Bukankah Anda kepingin saya khotbahkan begini supaya suaminya semua maju? Ayo ngaku, bukannya Anda yang SMS saya, beritahu, ayo beritahu suamiku. Standar di Gereja Mawar Sharon jelas. 2023 tahun doa, menabur doa, yang nabur dulu cowok. Kalau ada konser doa yang datang, laki-lakinya duluan yang masuk ke dalam. Laki-lakinya lebih sama banyaknya dengan wanitanya. Bukan, sorry sekali lagi, bukan ibu-ibu semuanya. Ibu kita Kartini, satu Kartono di sana. Saya harap kita semuanya bangkit, laki-laki terutama. Gimana kita mau ajari our sons kalau gitu, kalau kita nggak bangkit? Gimana anak cowok kita bisa punya patron dalam hidup ini? Kalau dia nggak lihat papa, percayalah, anak cowok nggak mempan sama mama. Dia harus lihat papa. Anak cewek, dia harus lihat patron kan, seperti apa. Masa depan anak perempuan itu di teladan papanya. Karena nanti dia pilih laki-laki yang gimana dan sebagainya, itu nanti akan ambil cetakan ayahnya. Bapak ibu saudara, saya ajak kita untuk mengerti ini. Kalau kita sudah ada di depan, kita harus berlari. Dan kita mesti berdoa, jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Orang yang kehidupan doanya mulai kendor segalanya, biasanya dia bukan jadi sembuh, dia menyakiti kanan kiri. Kita baca sekarang ayat-ayat berikutnya ya. Di ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab tidak ada juara satu yang permanen kan? Makanya itu ayat 14 di situ terbuka bidang usaha. Terbuka lowongan. Bahwa tugas kita di bawah kolong langit ini hanyalah terus berusaha. Justru kalau kita ini fine-fine saja, how are you, I'm fine, thank you. Kalau kita sungguh-sungguh baik-baik saja di dalam Tuhan, jangan lengah. Jangan tunggu sakit. Karena prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jangan tunggu kepahitan. Kalau sampai orang Kristen perlu didoakan kelepasan, berarti orang itu sudah buka celah yang luar biasa. Sebab kita ini yang sudah kenal Tuhan lebih dari 1 tahun, harusnya tidak bisa kepahitan. Harusnya gak bisa kecewa sama Tuhan. Harusnya kita gak bermental korban. Meskipun sampai sekarang saya pun tetap minta kepada orang lain, tolong doakan ya. Paulus dalam suratnya berkata, doakan kami supaya kami dibebaskan dari binatang buas. Ini Paulus tidak berkata binatang beneran, tetapi bicara tentang roh-roh jahat. Paulus tetap berkata seperti ini, doakan aku supaya ketika aku membuka mulutku, rahasia kerajaan sorga disingkapkan sebagaimana semestinya. Paulus saja di level itu minta didoakan. Tapi kan tidak bermentalitas korban. Kalau sampai kita kenal Yesus lebih dari 1 tahun, tapi kita masih terus bermental korban, doakan aku ya, lepaskan aku dan sebagainya, itu salah program. Makanya itu kita menantang diri sendiri sebagai Gereja Mawar Sharon, jemaat yang ikut kita 1 tahun, kecuali kalau kita ajak gak mau, masa kita paksa. Tetapi kalau bersama dengan kita 1 tahun, Anda tidak mulai dewasa rohani bisa melayani, gagalnya di kami, programmernya. Lebih dari 1 tahun kalau Anda masih menyusu, itu kesalahan gereja. Kecuali kalau gereja minta, Anda tidak mau, nah itu bukan salah gereja lagi. Karena gak mungkin kan kita paksa. Tapi dari sisi gereja, tidak akan izinkan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Tapi ada kata berusaha, coba katakan berusaha.
berusaha itu adalah bagian kecil kita. Karena tahu nggak ya, kerajaan sorga itu semua sudah dibeli dengan darah. Coba pikirkan, semua dalam hidup kita itu, semua itu cuma-cuma dan kasih karunia. Cuma disisai satu aja saham kosong, yaitu kita berusaha taat. Coba bayangkan, misalkan kalau Anda mau turut rasa memiliki beli sepeda, tapi papanya konglomerat. Tapi seorang self-respecting people, orang yang bisa menghargai diri sendiri. Saya pernah sekali waktu itu di Hong Kong. Saya lihat ada satu pengemis, dia bukan pengemis lah, pemulung, tapi ya pemulung apa ya definisinya. Dia bukan orang minta-minta. Bajunya sih compang-camping. Tapi saya nggak menyadari, salah saya kira dia itu seorang beggar. Dia ambili kaleng-kaleng dari sampah. Dia orang yang sudah agak tua, seorang laki-laki, sampah. Tapi dia nggak ngambil sampah obrak-abrik, dia rapikan lagi. Itu membuat saya mengaguminya. Saya diam-diam observasi dia. Saya lagi makan nih, makanya membuat saya sebenarnya lebih nggak tega untuk teruskan makanan. Saya dan istri saya perhatikan, dia ambilin itu kaleng-kaleng, masukin, dirapiin gitu. Lalu saya ambil makanan yang ada satu yang saya belum makan. Jadi jangan kasih makanan sisa, bungkusin, saya kasih ke dia. Sebelumnya saya bungkusin, saya kasih dia uang dulu. Saya ngambil berapa gitu duit, saya keluar, saya berkata, excuse me gitu, saya kasih dia gitu. Dia bilang, hah? Gak mau loh. Gak mau. Dia bilang, enggak. Yang ngomong apa saya gak ngerti. Kong dong wah, ngomsik tengah. Lalu dia ngomong sesuatu gitu, dia gak marah sama saya, cuma dia nolak dengan sopan, no, thank you. Wow, saya kagum. Tapi tiba-tiba Roh Kudus gerakkan, kasih dia makanan. Kasih dia makanan, ini aja, ini masih baru kok. Saya ngomong sama pakai Mandarin, ini masih baru, kita belum makan. Berkenankah? Dia bilang, oh terima kasih. Wow, ternyata dia bukan pengemis. Dia itu kerja, memang dia gak punya kerjaan, tapi dia berusaha. Dia obrak-abrik sampah, ambil kaleng, ambil botol, apa segalanya bisa di-recycle, masih ada value-nya. Dijual sama dia untuk uang kecil memang. Tapi waktu saya kasih dia belas kasihan nih, dia tersinggung. Dia berkata, gak usah, aku bukan pengemis. Wow. Any self-respecting person, setiap orang yang bisa menghargai dirinya, jangan lagi bicara soal menghargai kasih karunia Allah yang sudah dititipkan ke Anda. Anda dan saya diberi cuma-cuma. Kasih karunia itu loh diberikan kepadamu begitu saja. Orang seperti itu akan ngotot mau berusaha. Dia gak akan mau terima murahan. Dia gak mau dibelas kasihani. Dia sudah terima kasih Tuhan kok perlu belas kasihan. Gak perlu. Berusahalah. Kata berusaha ini powerful sekali. Karena kamu adalah anak-anak Allah. Karena bagianmu ya cuman itu tok. Cuman itu saja. Itu doang. Coba bayangkan kalau saya adalah anak konglomerat. Apa-apa papa saya kasih. Dari sejak lahir saya sudah langsung minum pakai dot emas. Lalu teman-teman saya, mungkin misalkan saya lagi bergaul dengan orang kampung, dia berkata, enak kamu semuanya udah disediakan, gini. Akhirnya saya introspeksi, iya ya. Aku ini waktu tanya sama ayah saya berkata, Pak aku mau sekolah mana? Terserah kamu lah, sekolah gak masalah. Nanti kan gak usah. Loh, pas sekolah itu saya mau timba ilmu. Gak usah lah, papamu punya segalanya. Kamu tinggal datang jadi bos, lanjutkan. Saya kalau digitukan, saya gak akan mau. Saya punya sifat sama dengan pemulung itu. No. Aku harus sekolah. Biarpun kalau papa saya adalah orang terkaya di Indonesia, saya harus sekolah. Dan kalau saya nanti suatu hari jadi bos sungguh menggantikan papa saya, memang betul kasih karunia. Mana ada si pegawai yang pinter akhirnya gantikan papanya. Itu semua kasih karunia. Terus terang kita ini difuri sama Tuhan. Gak mungkin Anda bisa usaha sehebat itu lewat usaha Anda. Karena Anda berusaha maksimal. Anda tiba-tiba jadi putra mahkota itu gak ada. Itu ide gila. Gak bisa tuh. Kalau Anda bisa jadi putra mahkota, itu pasti kasih karunia. Itu KKN natural atau alamiah. Itu karena keturunannya. Tapi gara-gara saya keturunannya, saya dikasih semua cuma-cuma. Makan pun sudah disuapin sendok emas tadi. Tapi karena saya punya harga diri, please ya, aku punya harga diri. Saya lihat di kaca, saya memang anaknya papa, tapi saya ini punya harga diri. Kalau saya suatu hari jadi bos, memang betul itu kasih karunia sebagai putra mahkota. Saya pastikan bahwa saya itu bukan takut sama saya karena saya adalah
Agak adalah pangeran mahkota. Tapi karena saya memang worthy to be up there. Karena saya bisa memahami mereka, saya bisa tahu mereka. Karena saya memang bisa paham dunia mereka, saya bisa jadi leader mereka. Saya pasti berusaha. Saya nggak akan mau. Terus suatu hari waktu kecil, papa saya mau belikan sepeda, ya, sepeda mining, kring gitu ya. Lalu semua udah dibeliin, gampang, tinggal beliin. Mau berapa? Selusin, mau beli pabriknya. Saya bilang enggak. Aku mau beli satu untuk aku tunggangi, karena aku butuhnya satu, kaki cuma 2. Kecuali kalau saya memang jago sirkus, bisa lompat-lompat sepeda 12, gak apa-apa. Saya akan ambil celengan babi itu, saya akan pecahkan semua, meskipun hasilnya itu gak seberapa. Saya bilang, sisanya papa belikan, tapi aku juga mau berusaha. Papanya kalau terima, saya akan bangga, saya akan thank you. Mana ada sih anak orang kaya kayak gitu? Ada. Anak orang kaya di atas semua orang kaya. Orang Kristen namanya anak raja. Kita harus punya sifat bangsawan seperti itu. Jangan mau dibeli semuanya, everything dikasih. Meskipun memang betul bukan karena gagah perkasa kita. Semua itu diberi cuma-cuma, iya. Malah justru kita tahu diri dong, kalau Tuhan sudah beli dengan darah. Namanya bagian usaha kita itu jangan ditawar lagi. Itu bagian kecil, itu saham kosong kita. Berikan pada Tuhan. Kalau Anda disuruh Tuhan taat mengampuni, jangan tawar-menawar. Itu bagian kecilmu. Satu-satunya lowongan yang masih ada untukmu adalah mengampuni. Karena Tuhan tidak bisa mengampuni musuhmu untuk dirimu. Karena yang disakiti adalah diri Anda. Kalau Anda ampuni orang itu, Anda lakukan untuk Tuhan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Karena bukan Tuhan yang dilukai oleh orang itu. Kalau Anda memuji Tuhan, Anda memberikan kepada Tuhan apa yang Tuhan tidak bisa berikan pada dirinya. Masa Tuhan memuji dirinya sendiri? Tuhan punya segala-galanya. Cuma sisa itu aja loh yang bisa Anda lakukan. Dari sisimu disuruh berusaha taat kepadanya. Kalau Tuhan suruh kita jaga kekudusan, itu adalah bagian kita. Kalau Tuhan suruh kita bersyukur dalam segala keadaan, itu bagian kita. Justru ketika keadaan kita terpuruk, ini kesempatan emas ini. Di setiap krisis di dunia ini selalu ada kesempatan. Orang yang bermentalitas kekalahan ketika resesi terjadi, mereka hanya lihat lubang donatnya. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa justru di masa-masa susah dunia, orang kualitas jadi jarang. Kalau kita bisa lihat bahwa keadaan kita yang menerpa kita ini membuat semua orang lain, semua tunggang langgang, semuanya tumbang. Gak ada yang bersyukur, orang Kristen pun jadi murtad. Ini kesempatan emasku. Karena syukur langka aku berikan kepada Tuhan. Berusahalah, kata berusahalah, powerful. Itu sisa-sisa yang bisa kau lakukan untuk Tuhan. Sisanya semua sudah Tuhan lakukan untukmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau disuruh melayani, kalau Anda melihat ada satu orang gak punya baju, gak punya makan, di penjara, itu kesempatan emasmu untuk berusaha. Lakukan, kasih dia baju, kasih dia makan, kunjungi dia di penjara. Mau tahu kenapa? Karena Yesus berkata, waktu aku di penjara, waktu aku telanjang, waktu aku lapar, kamu gak kasih aku makan. Atau kamu memberiku pakaian. Itu kesempatan, karena kita yang hadir di sebelah orang itu. Yesus tidak hadir secara jasmani. Yesus tidak lagi pelayanannya seperti di Galilea, dalam daging dan darah seperti kita. Yesus sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa. Ini lowongan bagi kita, bahwa kitalah yang bisa jamah orang itu. Yesus sudah mati di kayu salib. Siapa yang beritahu dia kalau Yesus sudah mati di kayu salib untuk dia? Siapa yang memberitakan Injil kalau bukan kaki kita? Kalau bukan kita dan mulut kita? Ini kesempatan bagi kita. Kalau disuruh taat, jangan susah. Sebab itu privilege Anda dan saya. Kalau kita respect Christ in us, kalau kita menghormati dan menghargai kasih karunia, kalau kita bisa menghargai diri kita, siapa kita hari ini di hadapannya, saya percaya kata berusaha itu tidak susah. Makanya itu orang Kristen salah persepsi yang ngomong begini, susah, taat sama Tuhan itu susah. Salah kamu. Taat sama Tuhan itu mudah, karena cuma itu saja sisanya untuk kita. Aku tidak bisa ngampuni istriku. Aku tidak bisa ngalah sama suamiku. Masa Tuhan suruh ngalah sama suamimu? Yang nikah sama dia kan dirimu. Apa yang Tuhan seolah tidak bisa lakukan itu Tuhan sisakan dalam hidup ini untuk Anda usaha. Untuk usaha Anda, untuk Anda taati.
Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya sekarang saya ngerti kenapa rasul yang paling dikasih Yesus, murid itu namanya Yohanes, menulis begini dalam suratnya. Perintah Tuhan itu tidak susah. Itu ayat momok bagi banyak orang Kristen. Buktinya gak populer sampai banyak di antara Anda waktu saya ngomong begini barusan, matanya seperti, oh ya ada ya ayat itu. Hah? Ada? Sampai bengong. Ada. Perintah Tuhan itu tidak sukar. Oh sekarang saya ngerti, kalau paradigma kita berubah, ternyata Tuhan itu sudah belikan segalanya. Tuhan, thank you sisakan saham kosong ini yaitu taat untuk aku berusaha. Terima kasih ya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi perintah Tuhan gak jadi momok lagi, gak jadi monster. Malah kita look forward tuh, kita antisipasi, kita malah gak sabar. Ayo perintah apa lagi nextnya? Aku gak sabar nih. Aku gak sabar. Kalau Anda juara 1 terus di sekolah, ya bisa bersyukurlah. Tapi sekali-kali kalau memang terpaksa juara 2, Anda marah-marah ninggalkan Tuhan. Kok begini, kok begitu. Kadang-kadang kita perlu ya, aku gak sabar lain kali kalah. Supaya aku tunjukkan bagaimana aku bisa bersyukur dalam segala keadaan. Gak tentu we will always have our way. Gak tentu kita harus selalu dapat. Kita selalu dengan cara kita. Selalu dengan jalan kita. Tidak harus begitu. Dan kalau kita tidak dapatkan jalan kita tidak usah nangis seperti itu. Bisa nggak kita tunjukkan berbeda? Waktu kita semua nggak terjadi sesuai dengan keinginanku. Bisa nggak kita instead bukan menangis, mengeluh, kita berkata thank you Tuhan, thank you. Sometimes it's good to lose, you know. Sometimes it's good to lose. Bukan berdosa ya. Sometimes kadang-kadang ada baiknya kita tuh kalah tender. Gak apa-apa. Kalau belum kalah masih tender, ayo usahakan menang, berdoalah sungguhan. Tapi kalau akhirnya kalah tendernya, ya sudah, aduh lewat ini keuntungan, gak apa-apa. Aku jadikan ini tiketku untuk taat dan berusaha bersyukur kepada Tuhan. Cara pandangnya harus berbeda orang Kristen anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang disebut mental seorang juara. Gak ada juara 1 permanen, mentalnya ada. Next ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di ayat ini saya coba kupas, di ayat 14. Pertama dari kata berusaha tadi saya kupas. Lalu berusaha apa? Salah satu yang disebut di sini, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Waduh, Pastor Philip, susah berusaha hidup damai dengan orang. Gampang. Kesempatannya banyak, karena di dunia ini banyak orang yang menjengkelkan. Ini ayat paling gampang fulfillmentnya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Memang susah yang melakukannya, yang melaksanakannya itu bayar harga. Tapi ini kesempatan emas untuk kita itu menjadi juara di mata Allah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang loh ya, bukan sebagian orang. Kalau sebagian orang kita semua udah lulus. Karena kita damai dengan sebagian orang, lalu kita tidak damai dengan sebagian lainnya. Tapi kalau kita disuruh damai dengan semua orang, nah itu susah. Dengar baik-baik. Berusaha hidup damai dengan semua orang itu tidak tergantung responnya mereka. Berusaha hidup damai dengan semua orang itu tergantung kita. Paulus itu sangat-sangat masuk akal. Di ayat yang lainnya dia berkata seperti ini. Jikalau itu bergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Dia pakai kata jikalau, berarti gak tentu. Jikalau itu bergantung padamu, pokoknya dari sisimu jangan salah deh. Kalau orang lain salahi kamu itu lain cerita. Kalau orang lain salahi kamu, kalau kamu sudah benar, kamu jangan jadi salah. Gara-gara disalahi mereka, kamu yang sudah benar jadi salah nih. Kamu harus jaga hati dengan segala waspada. Supaya kehidupan Kristus terus mengalir di dalamnya. Lah kalau saya suruh berdamai dengan semua orang, enggak semua orang mau berdamai dengan saya loh, gimana? Minimal kalau kita punya respon-respon itu menyenangkan Tuhan. Misalkan orang itu enggak mau damai dengan kita, atau kita sama sekali enggak salah, kita disalahi melulu sama orang itu. Karena di dunia ini ada dosa fitnah, di dunia ini ada dosa-dosa lainnya di mana orang itu merugikan kita. Orang kadang-kadang gak peduli loh. Ini dunia memang sudah zaman edan. Orang punya istri aja.
Udah punya istri masih mau direbut. Dahulu waktu saya masih single, waktu masih kita dengan teman-teman, ada teman saya, teman loh, ini ke gereja. Dia punya prinsip hidup begini, bayangin. Padahal dia masih muda. Dia berkata gini, gak peduli kalau udah kawin, yang penting true love, dia bilang. Aku gak peduli kalau dia orang itu sudah punya suami. Kalau aku suka dia, gue ambil asal mau sama mau. Gila gak? Terus saya bilang sama dia, lo ngapain lu ke gereja kalau gitu? Ya cari cowok, dia bilang. Saya beritahu, di dunia ini ada orang yang benar-benar gak masuk akal. Makanya itu di dalam Injil Yesus, Markus dikatakan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Itu bukan suruh beritakan Injil kepada Blacky. Karena ada orang-orang tertentu yang memang gak kayak manusia. Ada orang-orang tertentu itu kayak monster. Tidak ada nuraninya atau mati hati nuraninya. Ini bayangin anak muda loh waktu itu. Sudah akhlaknya rusak begitu. Bagaimana nanti kalau dia sudah dewasa? Untungnya saya nggak terlalu dekat, saya nggak ngerti sekarang dia hidupnya gimana. Dengar baik-baik, di masyarakat ini ada momok-momok, ada monster-monster yang nggak masuk akal. Jangan-jangan monsternya ada di sini. Bagaimana berdamai dengan orang-orang seperti itu? Bapak Ibu Saudara, respon kita, kepahitan bukanlah yang Tuhan inginkan. Marah membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah kehendak Tuhan. Kalau ada orang yang merongrong keluargamu, jagai hak milikmu. Kalau itu suamimu atau istrimu, jagai sungguh-sungguh. Doakan, sadarkan, minta bantuan. Orang-orang yang bisa dipercaya oleh keluarga itu untuk memberitahu, ingatkan pasangannya yang mulai tidak setia. Misalkan. Tetapi gak perlu Anda jadi kepahitan. Gak perlu Anda jadi orang yang akhirnya kesetanan. Respon kita itu menentukan. Yang pasti yang pertama kita harus ampuni. Pastor Philip, susah kalau ada orang yang merugikan saya ampuni. Orang itu makan duit saya, larikan gitu aja 3 miliar. Kalau bisa di rewind, diputar kembali, kita introspeksi kenapa kok bisa dia larikan uang segitu. Supaya kita tidak lagi jatuh di lubang yang sama, kita tolong dikasih marker lubang itu supaya lain kali kita familiar. Tapi kalau sudah kejadian, apa boleh buat? Anda mau marah kesetanan 3 miliar enggak kembali. Saran saya adalah, do yourself a good favor. Lakukan kebaikan kepada dirimu sendiri. Ampuni orang itu supaya Anda jangan kepahitan. Ampuni dia di dalam nama Yesus. Dan berdoa minta mujizat boleh supaya uang Anda dikembalikan. Kalau Tuhan bisa sadarkan, Tuhan mampu tentunya. Tapi tidak usah menunggu orang itu. Anda bekerja baik-baik, move on dari apa yang kerugian di belakang. Kalau Anda terlibat hutang piutang, sekarang mulai cicil pelan-pelan, minta Tuhan berkati pekerjaan Anda. Sambil bonusnya kita nantikan, siapa tahu orang itu tiba-tiba disadarkan dan mengembalikan. Yang penting di sini adalah Anda memikirkan respon Anda seperti apa supaya Anda tidak terbelakang. Supaya Anda selalu berada di depan rencana Tuhan, selalu jadi juara pertama, selalu ahead. Respon seperti apa yang akan menguntungkan aku in the long run daripada yang merugikan saya. Kalau sekarang saya kepahitan, saya lumpuh. Orang itu salah. Memang dia yang salah sih. Aku bodoh, aku gak salah, aku bodoh. Tapi aku sekarang jadi pinter. Tapi udah terlambat, nasi udah jadi bubur. Tapi orang itu salah, gak apa-apa. Orang itu salah, ya apa boleh buat. Saya gak bisa putar lagi clock kan, gak bisa putar lagi jam. Gak bisa lagi saya kembali ke belakang, gak bisa di rewind lagi. Maka saya akan memutuskan, saya akan ngambil keputusan-keputusan yang memajukan iman saya. Sakit memang, tapi saya mau maju dengan menabur dan mencucur air mata. Saya akan ampuni dia, saya akan move on, saya akan konsentrasi kerja. Sekarang justru saya harus 2 kali lipat fokus ke pekerjaan saya. Karena bukan untuk meraup keuntungan, tapi harus menutup hutang. Lihat nanti ya, kalau tidak Tuhan berkati orang seperti ini. Orang seperti ini memang sempat dikalahkan. Ngalah pun rasa seperti dia kalah. Tapi kalau orang itu meresponi Tuhan dengan benar, orang itu champion di mata Tuhan. Masih ada janji yang terdahulu akan menjadi terkemudian akan jadi terdahulu. 5 tahun lagi, gak usah 5, kadang-kadang mungkin 3 tahun lagi. Anda lihat orang yang larikan uangmu, hidupnya mungkin terpuruk. Anda lihat nanti semua kehilangan Anda dikembalikan oleh Tuhan. There is no champion, tidak ada juara satu yang permanen. Yang ada adalah paradigma kita yang diperbaharui oleh firman. Bapak Ibu Saudara, 2023 akan banyak lika-likunya. Jemaat terkasih, akan ada susahnya juga. Tapi orang yang meresponi Tuhan, dia akan selalu ada di depan dalam rencana Allah. Stay ahead. Ngomong sama kanan kirinya, ayo tetap di depan.
Amin. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Responmu harus benar. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Coba katakan kejarlah kekudusan. Tunggu ya. Kekudusan emangnya kemana ya kok mau dikejar ya? Kok kita baca ayat kadang-kadang kita kurang kritis sih. Kejarlah kekudusan. Kenapa harus dikejar? Bukannya kita sudah dibasuh dengan darah Yesus. Jadi kita sudah dinamakan orang-orang kudus. Di dalam Alkitab, dalam bahasa Inggrisnya kita disebut the saints. Orang-orang kudus. Jangan lupa ya, itu status. Orang-orang kudus, itu status. Tapi orang kudus pun bisa jatuh loh di hidup ini. Kejarlah kekudusan itu bukan kejar status. Anda tidak diminta mati di kayu salib untuk menebus dosamu sendiri. Itu sudah Tuhan amankan di Kalvari. Coba Anda lihat kalau ada anak Tuhan yang pernah sungguh-sungguh terima Yesus dibaptis lalu dia murtad. Saya pernah berkali-kali karena saya pendeta, saya melihat beginian. Beberapa di antaranya kembali ke Tuhan di akhir hidupnya. Tuhan terima kembali nggak? Terima. Waktu terima kembali dibaptis lagi nggak? Nggak. Waktu terima kembali gimana? Dia bertobat aja, dia nggak perlu ngulang lagi, terima Yesus lagi dan sebagainya. Emangnya Tuhan itu suka datang pergi? Statusnya tetap, tapi kehidupannya tidak sesuai dengan statusnya. Maka banyak yang terampok, tercuri, terbunuh, terbinasakan dalam rencana Allah atas hidupnya. Gara-gara dia buka celah, setan hajar dia. Jadi orang seperti itu, kalau dia berhasil pada akhir hidupnya bertobat seperti Simpson, dia masih bisa mengalami kebaikan Tuhan, tetapi dia nggak bisa hidup untuk melihatnya lagi. Kehilangan upah istilahnya. Statusnya tetap. Saya jelaskan antara status dengan kejarlah kekudusan. Saya jelaskan antara orang kudus dan kekudusan yang harus dikejarnya. Listen very well. Orang yang seperti itu bertobat, dia tetap diterima sama Roh, diterima sama Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang tercuri dari kehidupannya yang tidak bisa kembali. Tuhan ampuni nggak tiba-tiba langsung dia jadi sembuh serta-merta, nggak tentu. Atau tiba-tiba dia jadi muda lagi. Kalau dia bertobatnya umur 78, nggak tiba-tiba dia jadi 38. Ada hal-hal yang hangus. Makanya itu di sini ayat ini menjelaskan kepada kita, ada berkat yang Tuhan memang kasih kepada orang-orang yang bukan punya status kudus, tapi orang yang jaga kekudusan. They are blessing reserved only for the pure. Pertahankan ini di 2023. Tangkap ya Bapak Ibu Saudara. Memang ada berkatnya orang bertobat. Ada berkatnya orang yang repentant. Ada berkat pemulihan. Menurut saya pencegahan lebih baik, berkat kekudusan lebih baik daripada berkat pemulihan. Karena itu berkat yang orisinil dari Tuhan. Misalnya kalau mobil Anda original dari Jepang lalu ada spare partnya yang rusak segala, Anda ganti yang lain. Contohnya seperti itu. Atau jam tangan mahal Anda lalu ada bagian apanya yang putus, itu nanti sudah beda. Tetap gimana pun juga yang langsung dari pabriknya itu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara juga dengarkan ini dan kita perhatikan dengan seksama. Saya bernubuat dalam nama Yesus, tahun depan akan ada berkat for the pure. Blessed are the pure, for they shall see God. Diberkatilah mereka yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kata melihat Tuhan itu bukan mati loh, aku gak mau melihat Tuhan. Kata melihat Tuhan di sana itu, you shall see a dimension of God's work. Ada satu dimensi pekerjaan Allah yang Tuhan tidak kasih kepada orang yang repentant sekalipun. Orang yang bertobat. Orang yang dipulihkan. Orang yang dikasih kesempatan kedua. Tuhan tidak kasih. Kalau Anda punya nasi sudah jadi bubur, bersyukur. Bubur juga bisa dimakan. Tapi nasi Anda pertahankan. Jangan sampai kalau Anda diberi Tuhan plan A, Anda jaga. Ada berkat tertentu yang Tuhan simpan hanya untuk orang yang murni hatinya. Nah, dengan catatan ini, maka kita harus mengejar kekudusan. Kenapa mengejar kekudusan, Bapak Ibu Saudara? Karena semua orang, setiap kita bisa jatuh. Gak ada orang yang pernah mencapai titik aman kalau soal kekudusan. Misalkan, orang ini sudah Kristen 40 tahun, so what? Dibutuhkan 4 menit untuk jatuh. Berarti kalau kita lagi gak jatuh, lagi fine-fine saja, jangan lengah, jangan merasa diri kebal dosa. Larilah lebih kencang kalau sudah di depan, Bapak Ibu Saudara. Gak peduli kalau
Apa yang sudah Anda capai, misalnya Anda punya mileage sudah tinggi sekali dalam ministry. Nggak tentu pendeta sih. Wah, Anda sudah kemana-mana di marketplace, Anda sampai orang-orang di tempat kerja aja semua udah berkata pendeta loh. Oh, pendeta itu, padahal Anda pengusaha. Hati-hati. Justru nama Tuhan kalau dilekatkan pada Anda, lari lebih kencang dari dosa, lari lebih cepat ke Tuhan. Jangan tunggu ada dosa baru lari. Nggak ada dosa, larilah ke Tuhan. Kalau saya lari kencang dalam hidup ini karena saya mengejar Kristus, bukan karena saya dikejar hantu. Banyak orang itu sudah hilang visi Kristus di hidupnya, jadi dia pelan-pelan jalan. Karena dia merasa, aku sudah tahu Alkitab, aku sudah berpengetahuan firman, aku udah pelayanan banyak, mileage-ku tinggi, jam terbangnya. Bahkan aku doa orang sembuh. Peduli amat kalau orang mati bangkit. Dibutuhkan next step untuk jatuh kok. Karena itu harus kejar kekudusan. Kekudusan itu tidak pernah ada titik rasa, titik aman. Gak ada orang berkata, aku sudah melewati MSJ 1. Aku udah masuk ke CG training. Aku sekarang sudah pemimpin. Aku sudah coach, sudah TL, aku sudah pendeta. Bahkan aku sudah berdoa, sudah terjadi KKR, sudah membawa ratusan ribuan orang pada Tuhan dan sebagainya. Gak ada titik aman. Sebab kita semua di lembaran yang sama. Kalau soal kekudusan kita di garis start semua. Karena it takes only today or tomorrow for us to fall. Dibutuhkan cuma hari ini atau besok langkah yang salah untuk kita jatuh. 2023 tidak ada titik aman. Yang tidak berdoa akan jatuh. Catat itu. Camkan di hatimu. Tapi suamiku ini alim kok. Percayalah, bangunlah mesbah keluarga. Anda pernah lihat orang yang alim rusak? Tapi kami ini udah menikah 30 tahun. Trust me, Satan don't care. Setan gak peduli. Amin. Kejarlah kekudusan. Jadi jelas sekali, kita semua diberi satu tanggung jawab di bawah kolong langit ini. Sebab tidak ada kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bahwa kita semuanya harus waspada dan berjaga-jaga.